Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Literasi, ketemu lagi dengan saya Faradila Bahmid di podcast Literasi Sulawesi Utara. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di podcast Literasi Sulawesi Utara. Terima kasih banyak ya Sobat Literasi. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Teman bicara kita hari ini adalah Ibu Yeli Walansendo, MSI Diploma Cidesco. Nanti kita akan tanya ke beliau apa ini Diploma Cidesco, karena aku juga penasaran banget gitu ya. Saat ini juga aktif sebagai dosen Fakultas Pariwisata di Universitas Katolik de la Salle Manado. Dan juga nggak lengkap rasanya kalau kita tidak memperkenalkan beliau karena tak kenal maka tak respect, katanya gitu. Jadi beliau ini ternyata adalah ketua DPD Indonesia Homestay Association Sulawesi Utara. Wow. Kemudian beliau juga ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Talaut, kemarin menjabat dari 2020 sampai 2025, berarti baru demisioner nih ceritanya ya Ibu ya. Iya, bebas tugas. Dan kemudian juga saat ini sebagai penulis buku juga, buku resep kuliner khas Sulawesi Utara, dan pendiri Taman Baca Masyarakat Wales Sarembata. Selamat datang Ibu di podcast Literasi Sulawesi Utara. Terima kasih. Saya panggil Kak Dila aja ya. Sahabat Literasi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Terima kasih Kak Dila sudah undang kami untuk berbincang-bincang. Tentu ya, dong. Di tempat ini. Tentu. Sudah lama pengen kesini, tetapi karena sudah lama saya jadwalkan, tapi belum ada waktu yang tepat untuk kita bisa berbagi pengetahuan hari ini ya, Bu, sharing lah ya hari ini sharing. Dengan tampilan tentunya podcast literasi yang baru. Dan hari ini tema podcast kita adalah pariwisata sebagai denyut ekonomi di Sulawesi Utara gitu. Karena kita kalau ngomongin soal pariwisata tentu tidak jauh-jauh dari bicara soal peningkatan kualitas hidup ya. Otomatis kita bicara soal ekonomi juga gitu. Karena pariwisata tuh identik dengan UMKM, kemudian bagaimana saling menghidupi satu sama lain gitu ya Bu ya. Pariwisata Sulawesi Utara tuh kan cantik sekali ya. Betul. Banyak yang belum terjamah gitu. Orang tahu Sulawesi Utara tuh dengan Bunaken gitu ya, Gunung Lokon, kemudian iya benar. Tapi mereka yang punya mata pemburu gitu ya, teman-teman wisatawan gitu. Misalnya kalau kita bicara soal wisatawan, Sulut itu adalah labirin rahasia yang nggak akan habis dikupas dalam sehari gitu. Betul. Jadi dari pasir putih yang belum terjamah di sudut Likupang gitu ya, hingga air terjun tersembunyi di rimbunan hutan Minahasa, yang suaranya pun belum masuk di rekaman manapun gitu ya. Kita nggak bicara soal destinasi yang ada di brosur wisata aja nantinya, karena kita akan bicara banyak potensi, kemudian edukasi, karena saya berhadapan langsung dengan dosen pariwisata gitu ya. Jadi kita akan bicara soal tempat di mana sinyal HP hilang tapi koneksi kita dengan alam baru saja dimulai. Oke. Bu Yeli. Aku pengen sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan seputar pariwisata, tapi Dila juga pengen tahu dong keseharian Ibu tuh seperti apa sih gitu. Terima kasih. Ya, biasa sehari-hari itu mengajar ya. Gitu. Kalau lagi libur, kami mengadakan kegiatan lainnya. Misalnya, saya senang sekali berkebun, ya kan? Kemudian mengajak anak-anak di Taman Bacaan Masyarakat untuk ikut juga berkebun, membersihkan, pokoknya aktivitas yang ada di alam. Itu saya paling suka ya, karena memang saya dari dulu senang sekali itu. Potong pohon, atur-atur, pokoknya yang bernuansa alam ya. Oke. Dan memang tadi kenapa saya misalnya
tertarik di pariwisata karena memang saya senang juga jalan-jalan, makan-makan, kuliner yang unik dan tradisional. Itu yang saya sukai. Jadi saya melakukan aktivitas tentunya yang paling saya suka selain mengajar. Iya, selain mengajar juga tentunya saya itu tadi suka jalan-jalan, berkeliling di satu desa ke desa yang lain, dari tempat satu ke tempat lain itu indah sekali dan saya paling suka. Jadi hobinya adalah jalan-jalan. Ya, traveling. Mau lewat dulu kan masih senang nih hiking lah, mendaki. Tetapi kan sekarang sudah ada mobil, boleh juga. Tinggal kita pilih mau pakai apa gitu. Saya curiga waktu masih belia, hobinya naik gunung ya jangan. Ya, betul. Saya suka naik gunung dulu. Oke. Suka jalan-jalan. Kan ikut pramuka, ikut PMR. Wow. Semua kan kita dulu tidak punya handphone. Jadi aktivitas memang betul-betul ada di bersama teman-teman di alam dan ya itulah jadi kebahagiaan kami pada saat itu, pada zaman itu. Sekarang juga masih sih. Iya. Sekarang malah melahirkan hal yang baru yaitu dituangkan dalam sebuah tulisan. Ya, betul. Hasil dari jalan-jalan itu akhirnya kenapa kita tidak buat sesuatu untuk mengangkat ya misalnya karena saya juga mata kuliahnya yaitu boga, gastronomi dan kuliner. Jadi akhirnya saya mengajak mari kita kumpul dulu makanan-makanan khas kita. Ya, jadi memang bukan cuma usaha saya sendiri tetapi ini juga dibantu oleh mahasiswa. Mereka menuangkan dalam tulisan misalnya makanan daerah ini kan mahasiswa dari berbagai latar belakang ya, latar belakang daerah. Jadi saya bilang coba kamu kupas, kamu cari makanan tradisional di daerahmu. Dan saya juga mencari makanan tradisional yang ada mengumpulkan ya, yang ada di daerah Minahasa. Tetapi sebenarnya ini banyak ya kan mahasiswa dari berbagai penjuru ya, ada dari Sulawesi Tengah, dari Maluku, dari Sorong, Raja Ampat, dari Kalimantan, macam-macam. Jadi kita justru banyak belajar juga dari mereka. Kayaknya saya buat untuk Sulawesi Utara gitu. Akhirnya lahirlah buku tersebut, cuman sayangnya nggak ada ya di sini ya. Langsung ditodong, dikasih tuh. Kasih ada. Oke. Siap. Bu Jili, Bu Jili juga kan akhir-akhir ini aktif dalam bidang literasi ya. Sebagai pendiri juga di Taman Bacaan Masyarakat Walesa Sarimbata gitu. Kenapa bisa tertarik kan pariwisata dan literasi gitu? Apa yang membuat Bu Jili akhirnya kayaknya masuk nih, aku bisa nih bikin taman baca gitu? Ya, awal mula gini, saya lagi membuat satu tempat yang saya siapkan. Itu memang tidak ada taman bacaan karena saya maunya sesuai dengan mata kuliah yang saya ajarkan. Jadi saya sudah siapkan ada agrotourismnya kan, kemudian ada homestay-nya karena saya juga ketua DPD Homestay Association. Kemudian ada Spa Bakira Minahasa, itu juga mata kuliah saya yang saya angkat dari kearifan lokal dari Sulawesi Utara. Kemudian ada teman dan datang, terus dia lihat, iya kan ada buku-buku, saya kan buku-buku saya dipajang ya. Terus dia bilang kenapa tidak buat taman bacaan masyarakat? Pak Raymond ya waktu itu. Kemudian saya bilang, syaratnya apa sih? Dengan pertanyaan yang apa sih persyaratannya, susah enggak gitu kan? Nah, tidak, sekarang kalau lagi buat begini banyak kemudahan, tinggal ke lurah. Apa sih yang perlu saya siapkan? Administratif lah ya. Saya punya buku, tapi itu kan memang kami punya koleksi, namanya dosen harus ada koleksi buku. Iya, buat aja. Dan itulah puji Tuhan, prosesnya tidak terlalu lama. Jadilah taman bacaan itu. Nah, taman bacaan itu kan anak-anak ini, karena saya memang dekat dengan anak-anak. Saya guru sekolah minggu kurang lebih 40 tahun. Jadi memang anak-anak saya ya saudara lah, ya ponakan-ponakan cucu-cucu gitu, suka kumpul dan saya suka bacain buku ya biasanya kan gitu. Ini ada buku bagus. Nah, cocok lah dengan taman bacaan masyarakat. Apalagi sudah dapat banyak bantuan ya dari Perpusnas, dari teman-teman dari Gramedia
Media, dari donatur-donatur lainnya, Kak Dila juga. Jadi akhirnya makin kaya, makin lengkap ini buku-bukunya. Lebih senang nih anak-anaknya. Banyak yang datang. Itu sebuah keterpanggilan hati dari seorang Ibu Jeli gitu ya. Oke, itu sangat menarik karena kita kalau bicara soal literasi tentu tidak jauh juga membahas soal pariwisata karena Ibu ternyata punya tempat spa juga gitu ya, Bakera itu. Bakera spa tradisional, wellness spa tradisional Minahasa. Itu kan sesuatu yang kayak masih jarang kita temui di itu sebuah otentik gitu, sesuatu yang otentik yang ada di Sulawesi Utara. Nah, kalau kita bicara kita kembali ke judul kita pariwisata sebagai denyut ekonomi Sulawesi Utara, Bu Jeli. Bu Jeli, apa yang membuat Anda tertarik sebagai pelaku wisata di Sulawesi Utara? Saya pernah dengar orang bicara seperti saya begini. Kalau kamu ingin jadi pengusaha, kamu bergaul dengan usahawan gitu ya, dengan pengusaha-pengusaha. Nah, kebetulan ada satu lingkup pergaulan saya dengan misalnya teman-teman dari berbagai asosiasi ya. Mereka itu pengusaha walaupun kecil tetapi punya usaha sendiri. Itu memang cita-cita sudah sejak lama ya. Tetapi dalam hal ini kalau bilang usaha pariwisata, saya akhirnya bilang saya punya tempat. Kemudian saya punya skill. Ya, terus kenapa saya tidak buat? Sebenarnya bukan untuk pribadi saya sendiri saja kesenangannya, tetapi saya bisa menghadirkan kepada masyarakat, orang-orang yang dekat dengan saya, dan ternyata itu yang dimaksudkan dengan literasi. Kalau kita lihat, jadi apa yang misalnya ada tertuang di dalam buku pelajaran, buku ini, itu kita tuangkan, kita praktekkan, dan itulah literasi. Sesuatu yang tidak hanya tertulis tapi dijadikan sebagai malah skill. Nah, contoh tadi buku ya. Buku kuliner tradisional Minahasa, memang kami sebagai dosen itu memang wajib membuat satu tulisan atau itu untuk tetapi akhirnya buku itu dipraktekkan. Jadi ada teman-teman komunitas, kita bisa membuat kue atau makanan yang ada di dalam buku itu. Mari kita praktek rame-rame di tempat saya di Walesari Bata. Dan menyajikannya juga dengan secara unik. Saya suka pakai daun pisang, ya kan? Kan daun ada daun pisang kan ada ya, karena saya tanam pisang juga. Jadi kami memasak juga pakai tungku, pakai yang saya juga pernah ke Jogja, itu laku sekali tempat itu. Padahal sangat sederhana, tetapi mobil-mobil pariwisata itu banyak sekali yang datang. Saya punya impian seperti itu. Saya juga pingin tempat saya seperti itu. Walaupun misalnya yang tadi bilang, kenapa saya tertarik? Ya mungkin saya mulai dengan yang kecil dulu, kecil dulu, dan saya bermimpi satu saat nanti pasti akan terwujud ya mimpi saya itu. Iya pasti. Saya juga punya melihat lokasi Ibu dan Bu Jeli tuh punya segudang kreasi gitu kan, kreativitas yang bisa dilakukan gitu. Nah, bagaimana kemudian Ibu melihat potensi pariwisata yang ada di Sulawesi Utara? Dari kacamata saya ya, pariwisata di Sulawesi Utara ini sebenarnya banyak dan bagus. Tempat-tempat destinasi wisatanya banyak ya. Tadi seperti yang di awal Kak Dila sampaikan, ada laut, ada sungai, ada gunung, dan macam-macam. Dan itu memang unik. Kalau saya misalnya pernah pergi ke beberapa tempat baik di Indonesia maupun di luar, saya senang karena di Sulawesi Utara ini memang bagus, luar biasa, gunungnya cantik, ada yang 2, ada yang 1, ada laut, bagus sekali. Begitu juga di dasar laut, misalnya di Bunaken, kalau diving dan snorkeling pasti tahu ya. Di Bitung, di Lembe, itu banyak. Nah, bagaimana kita sebagai orang warga lokal atau asli Sulawesi Utara itu mau menjaga dan mengembangkan tempat-tempat atau destinasi wisata yang ada di Sulawesi Utara. Mungkin ya jauh-jauh di tempat kita saja, nah perlu jauh-jauh ya. Mungkin di kita, misalnya di Manado, bagaimana kita menjaga itu supaya Manado itu tetap bersih,
Ya. Ya, karena pemerintah atau Kementerian Pariwisata kemarin Ibu Menteri kita mencanangkan untuk wisata yang bersih, ya, bersih dan tentu mitigasi bencana. Itu 2 program dari kementerian untuk sekarang ini ya. Nah, bersih itu supaya apa? Kalau kita bersih kayak rumah saja ya, kalau kita bersih, enak, cantik, unik, orang datang pasti akan betah. Betul. Begitu betul, juga tentunya betul. dengan destinasi wisata kita. Kalau dia bersih, walaupun kita tidak promosi misalnya tinggi-tinggi, tapi orang akan dari mulut ke mulut sampaikan, mari datang ke Manado, mari ke Manado, bagus sekali. Karena kalau alam itu sudah ada, sudah diberikan oleh Tuhan, kita bersyukur. Tetapi untuk menjaga kebersihan diperlukan sumber daya manusianya, ya kita inilah yang menjaga. Siapa lagi yang mau jaga kalau bukan kita, kan? Iya, benar. Dan itu salah satu potensi yang harus kita jaga gitu ya. Karena mau sebagus apapun pariwisata, tapi kalau kitanya yang kayak tidak bisa menjaga itu dengan baik, kan saya lihat juga beberapa destinasi wisata saat ini lagi digenjot sama pemerintah provinsi gitu ya, sama Pak Gubernur. Banyak kayak Bukit Kasih. Ya, itu sementara diperbaiki semuanya. Kemudian yang kemarin lagi Sumaro Endo. Sumaro Endo. Itu juga. Itu kan lagi yang benar-benar juga konsentrasinya ada di dunia pariwisata. Betul. Gitu. Bagaimana berarti tugas beratnya adalah ke SDM ya? Iya. Nah, kami dari Fakultas Pariwisata tentunya mengharapkan ini mahasiswa kami maupun masyarakat bisa terlibat, jangan cuma sebagai penonton, tetapi kan kalau di dunia pariwisata itu kan ada pentahelix ya, ada masyarakat, pengusaha, pemerintah, media, dan pelaku usaha itu sendiri mau berkolaborasi untuk misalnya tadi kebersihan. Mari kita jaga kebersihan, karena di mana-mana itu kalau dia tempatnya bersih itu pasti orang akan datang. Itu saja. Betul. Kita sudah cantik ya, alamnya cantik ya, ada budayanya ya. Tapi kalau kita maaf ya, kalau misalnya kotor, orang akan berpikir beberapa kali untuk datang kembali, untuk spend money ke lokasi itu gitu ya. Betul. Jadi kalau kita pertama-tama itu betul ya, dari dikatakan Ibu Menteri bersih ya, dan itu kita bisa wujudkan sebenarnya dari perilaku kita. Contoh Adila, saya itu mengolah atau memilah sampah rumah tangga saya. Jadi yang saya buang benar-benar misalnya yang misalnya plastik yang berminyak. Nah, kalau dia bersih, saya itu memakai misalnya ya kemasan botol, permen bekas, saya isi kembali. Itu bisa saya gunakan yang jadi tempat duduk, jadi meja. Dan itu nanti kalau kita misalnya ada pameran, kita bisa tawarkan kepada wisatawan dari hasil yang kita recycle. Itu ekonomi sirkular ya. Itu yang bisa tempat ini misalnya di Walesari Bata, sampahnya mereka kelola sendiri. Kemudian misalnya sampah-sampah bekas makanan itu kami jadikan ekoenzim atau jadikan pupuk. Jadi karena saya hobi menanam, itu jadikan pupuk untuk tanaman-tanaman saya. Gitu. Jadi memang kita pakai dan kita pergunakan betul-betul apa yang sudah bisa kita kembalikan lagi ke ini ya. Dibersih, aman dan nyaman ya. Kan pastinya ya. Aman, bersih, tertib, sejuk, indah, ramah, kenangan. Nah, itu di Sabta Pesona kita memang harus diwujudkan, bukan cuma sekedar slogan belaka ya kan. Benar. Nah, kalau kita bicara soal pariwisata kan otomatis yang kita butuhkan kalau orang datang ke suatu tempat, bersihnya, amannya, pasti. Terus juga nyamannya gitu ya. Itu yang pasti orang akan dia akan tidak tidak berhitung atau akan spend money untuk datang ke satu daerah untuk berwisata gitu. Nah, pulangnya mereka mesti bawa oleh-oleh dong. Iya, tentu gitu. Tentu akan ada oleh-oleh yang mereka akan bawa gitu. Tapi
juga kan orang juga melihat sesuatu yang unik ya dari apa namanya, dari tempat destinasi tersebut gitu. Nah, apa yang membuat pariwisata Sulawesi Utara itu berbeda atau unik dari pariwisata di provinsi yang lain? Kalau Bu Jili melihat dari kacamata seorang akademisi nih gitu ya. Saya pribadi pelaku wisata juga kan tadi. Ya, saya pribadi melihat begini, kita punya keunikan sebenarnya di Sulawesi Utara ini, itu toleransinya tinggi, saling memperhatikan ya, budaya Mapalus. Nah, itu yang jadi sebenarnya ciri khas dari daerah kita, saling tolong menolong, gotong royong misalnya ya. Kalau dulu kan misalnya mau pindah rumah saja, rumah saya dulu gitu, mau dipindah itu masyarakat bantu untuk memindahkannya. Ngangkat gitu. Ya, nah di bidang pariwisata sendiri sebenarnya mari kita bisa rame-rame membersihkan salah satu tempat. Kalau kami di kampus ya sering kali kami punya PKM ya, atau pengabdian kepada masyarakat, itu membersihkan sampah di pantai-pantai. Jadi kami mengajak juga lokal dari masyarakat setempat. Sebenarnya itu budaya-budaya seperti itu bisa kita kembangkan kembali supaya masyarakatnya, pemerintahnya, akademisinya, dan mungkin ada yang menulis, wartawan bisa sampaikan ini loh, keunikan mereka seperti ini dalam menjaga destinasi wisata, baik yang punya pribadi maupun yang sudah dibangun oleh pemerintah. Kan banyak sekali budaya otentik yang harus kita angkat. Keotentikan dan keunikan ya. Kalau unik ya Manado ini kan orangnya ramah-ramah ya, jadi kita mungkin bisa mengajak juga mereka untuk turut terlibat dalam dalam menjaga tadi seperti yang kebersihan dan lain-lain. Jadi kalau Kak Dila tadi bertanya tentang apa sih yang bisa dikembangkan di Sulawesi Utara ini untuk apa sih yang sesuatu yang bisa unik gitu, yang berbeda dengan pariwisata yang lain gitu kan. Kalau di Bali misalnya kita lihat mereka itu kan budayanya sangat luar biasa ya, sangat kental dengan budaya gitu. Jadi ya, ada alam bagus dan budayanya menunjang. Itu sesuatu yang unik itu tuh unik ya di Bali. Nah kalau di Sulut sendiri yang tadi saya bilang, kita itu bisa kolaborasi, kerjasama antara pemerintah, masyarakat, bisa untuk dalam membangun destinasi atau mempertahankan kebersihan. Itu juga bisa masuk dalam mempertahankan kebersihan dan keindahan kearifan lokal ya. Nah ditunjang juga dengan misalnya kuliner khas dari Sulawesi Utara yang bisa kita jual, karena kan makanan-makanan di Manado ini katanya cuma ada 2 kalau teman-teman saya dari luar datang, hanya ada enak dan enak sekali. Jadi sih ya. Jadi itu yang bisa kita selain kita nikmati, itu bisa juga kita bikin cenderamata untuk kita jual, dan dengan begitu kan masyarakat juga merasa ikut serta membuat ricaroa, abon cakalang, pisang goreng dan lain-lain. Banyak sekali makanan-makanan khas yang bisa kita libatkan UMKM atau siapa saja untuk dapat menjual. Jadi seperti tadi Kak Dila bilang bahwa pariwisata tetapi juga didukung untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Ya kan? Kalau kita misalnya membuat sesuatu yang unik, mereka akan pasti datang. Oh ya, saya mau pesan ini di sana, saya pengen ke tempat ini makan ini, enak. Gitu. Kayak saya juga lihat ya, Bali itu kan sebenarnya kuatnya di budaya. Tapi Sulawesi Utara itu kuatnya tuh di kulinernya. Memang dia terbungkus akan keindahan alam dan kuliner memang gitu. Kuliner itu wisata kuliner luar biasa kalau di Sulawesi Utara. 80% teman atau wisatawan yang kami ajak ke sini, mereka selalu bilang very good untuk makanan, tidak ada di tempat lain. Nah sebenarnya itulah yang jadi kita punya potensi keunikan. Saya Kak Dila membuat ada namanya Tariis by Jelly Ricaroa. Itu resep turun temurun, dulu mami saya buat. Kemudian dulu kan mami cuman kasih dulu, enggak ada istilah membeli ya. Tiap orang datang dikasih. Nah di 10-20 tahun terakhir ini itu jadi semua orang bikin ya produk untuk dijual. Nah akhirnya saya juga membuat untuk dijual, tapi berdasarkan pesanan kebanyakan, karena memang rasanya beda yang saya baru buat sekarang 1 minggu ini dengan yang sudah saya simpan
3-4 bulan. Walaupun itu tahan sampai 1 tahun. Saya sudah pernah uji. Oke, Untuk rica wow. saya tahan sampai 1 tahun. Itu nggak pakai pengawet? Tidak, hanya pengawetnya itu gula dan garam. Ternyata orang tua punya resep itu, kita harus oh ternyata itu pengawet alami, gula dan garam. Dan itu saya taruh di luar loh, bukan di dalam freezer atau di kulkas di ya. suhu ruang aja ya. 1 tahun, bayangkan. Wow. Nah, kita itu kan bisa membuat berbagai macam untuk yaitu jadi oleh-oleh dijual, masyarakat dapat manfaat juga, dapatkan pendapatan dari situ. Jadi ekonomi ya akan terus bergerak. Benar-benar. Jadi melibatkan UMKM dengan ciri khas kuliner Sulawesi Utara gitu ya. Walaupun kan kalau teman-teman tuh biasanya gini, di Manado tuh makanan halalnya aman gak sih Gil gitu. Biasanya kan gitu kan teman-teman gitu. suka tanya gitu. Kan biasanya kalau teman-teman dari kementerian datang atau apa, saya bilang gini, banyak kok yang halal. Sebenarnya halal semua sih menurut saya, kecuali yang memang tidak halal ya, itu sudah pasti lah gitu. Tapi rata-rata kalau makanan yang nasional itu rata-rata halal kok, karena kan di sini juga untuk sistem dari BPOM-nya, dari Kementerian Agamanya kayak gitu-gitu, saya bilang terjamin kok kehalalannya gitu. Makanya teman-teman juga sudah tidak khawatir untuk datang ke sini, apalagi kan kayak di tempat bakar gitu kan, ikan bakar atau apa gitu. Sebaik itu mah dijamin halalan toiban kalau saya bilang. Kadila, saya dulu punya tetangga ya dari Gorontalo. Jadi misalnya kalau saya ada acara Natalan di rumah itu, yang masak mereka. Belanganya, yang belanga itu memang masih ada di lemari piringnya. Jadi mereka yang bantu untuk mengeluarkannya. Jadi mereka itu aman gitu. Karena mereka tahu makanannya memang betul-betul tidak dicampur dengan misalnya alat-alat dan bahan-bahannya. Jadi mereka walaupun kami Kristen, mereka suka datang. Kami juga begitu kalau Lebaran pasti kami makan di tempat mereka, pasti. Itu kayak pasti ya gitu. Karena itulah tadi keunikan daerah kita, toleransi tinggi, gotong royong. Itu kami senang kalau orang lain juga senang. Jadi ada di Minahasa ya, kami saling mendukung, saling menunjang. Itulah yang perlu kita sampaikan kepada siapa saja ya, literasi bahwa Manado ini seperti itu, aman dan aman kok berwisata di Sulawesi Utara atau di Manado. Itu sih yang paling penting adalah bagaimana kita membuat sebuah rasa aman, rasa nyaman kepada turisme yang akan ke sini, bahwa karena kalau kita jual kuliner, asosiasi orang berarti harus sesuai dengan standar SOP negara lah gitu ya. Kan sudah ada waktu membuat itu kan sudah ada dia punya SOP-nya, peraturan. Jadi kami dapur pun diperiksa. Benar. Yang ada misalnya ada piara binatang itu kan nggak boleh. Nggak bisa. Apapun hewannya ya nggak bisa. Benar. Jadi memang betul-betul harus steril. Dan ya sih, saya melihat apalagi kan kayak klaper tart ya kan, terus juga cakalang papis. Aduh, macam-macam, jadi lapar saya ngomongin. Terus rica roa gitu-gitu kan. Itu kan sesuatu yang kayak yang menjadi khas dari Sulawesi Utara. Karena saya kalau dari dodol. Dodol kacang batik gitu ya, kacang pohon gitu. Ini lagi mau dikembangkan lagi dodol rumput laut gitu kan. Itu dia. Kan kita selama ini belum mengelola itu. Itu jadi unik juga nanti. Itu mau saya kembangkan. Lalu langsung dibocorin. Nah, karena melihat sebuah potensi yang luar biasa di Sulawesi Utara gitu ya, itu jadi sesuatu yang menurut saya roda ekonomi di Sulawesi Utara ya, salah satu jantungnya itu, denyutnya itu tempat pariwisata sih menurut saya. Bu Jali, sebelum kita menutup perjumpaan kita kali ini, Dila mau minta Bu Jali untuk memberikan
semangat lah buat sobat Iya, literasi terkait dengan pariwisata yang ada di Sulawesi Utara. Oke, sobat literasi, yang tadi saya sudah sharing apa yang bisa saya buat. Saya yakin sobat literasi pun punya keunikan, otentik, apa yang bisa dikembangkan. Ya, sama seperti tadi, dengan teman kita bisa mengetahui bahwa bisa buat taman bacaan masyarakat atau buat apapun untuk menyampaikan itu kepada masyarakat yang luas. Dari segi pariwisata, saya juga ingin mengajak teman-teman sahabat literasi untuk dapat mempertahankan kebersihan daerah. Karena itu salah satu yang utama untuk mendatangkan wisatawan. Kita punya tempat bagus, kita punya semuanya sudah ada, tetapi kalau tidak bersih, mereka akan berpikir beberapa kali. Karena yang dicari adalah itu, ya, kebersihan. Jadi mari kita jaga bersama kebersihan di daerah kita tercinta. Caranya mulailah dari diri kita sendiri dan di lokasi di mana kita tinggal atau di tempat kita masing-masing. Itu saja kalau sudah mencerminkan kebersihan itu, saya yakin Kak Dila, pariwisata Sulut akan lebih maju lagi. Kita saling jaga apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, diupayakan. Tugas kita masyarakat adalah terus memberikan yang terbaik dengan menjaga pariwisata yang ada. Menjaga fasilitas-fasilitas destinasi yang ada di Sulawesi Utara. Benar itu sekali. saja tugas kita. Betul sekali. Pokoknya saling menguatkan dan saling mengedukasi. Siap. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Bu dosen sudah mau hadir di podcast Literasi Sulut. Sukses selalu untuk Wales Sarembatahnya. Terima kasih. Dan mudah-mudahan juga ini bukan podcast yang terakhir, tapi nanti akan hadir lagi dengan perbincangan yang lebih seru lagi. Terima kasih Sobat Literasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di podcast Literasi Sulawesi Utara. Sampai jumpa. Salam literasi. Salam literasi. Bye-bye.